Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan coba menggabungkan antar dua data ya, data pasien dan data petugas. Ya, data pasien dan eh, data pasien dan data alamat ya. Karena di sini alamatnya kita akan coba pisahkan tabelnya. Nah, pertama-tama, teman-teman untuk menggabungkan dua data tersebut bisa menggunakan istilahnya query ya. Create query design ya. Kita tambahkan dulu show table. Oke, sudah ada di sini add table, berarti ada data pasien dan data alamat. Oke. Nah, ini kenapa ada hubungan atau relasi ya? Karena relasi kita coba hubungkan kemarin di tabel pasien ini kita si relasi itu muncul ketika kita kelurahan kita coba sambungkan ya. Caranya klik kanan, ini pilih aja lookup widget ya. Ini kemudahan dari akses ya, jadi teman-teman lebih mudah bisa memahami. Nah, kita close dulu tabel pasiennya ya. Nah, kita cerita dulu tabel pasien ini adalah tabel yang merekam, ini hampir sama merekam data pasien. Cuman frekuensinya tabel pasien ini akan lebih banyak ya diisikan. Berbeda dengan tabel dokter, tabel petugas, tabel poli mungkin dalam sehari bisa mungkin tidak frekuensinya tidak akan terlalu banyak. Sedangkan tabel pasien ini diisikan untuk tabel baru. Pasien baru. Pasien baru adalah pasien yang pertama kali berkunjung ke puskesmas atau ke rumah sakit, ya, atau ke tempat pelayanan. Nah, cara menyambungkannya sebenarnya mudah, ya. Kita akan coba dulu karena sebenarnya ini hanya memisahkan, menggabungkan tabel-tabel di sini. Oke, kita coba. Ada nomor RM, kita klik saja semua. Ini nomor BPJS, nama, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status, alamat, RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, kode pos, nama penanggung jawab. Ya, jadi cukup begitu kita sambungkan, kita cek lagi, jangan sampai ada yang double klik ya. Jadi pastikan teman-teman mouse-nya juga tidak error, sehingga kalau umpamanya biasanya dia terjadi double klik sehingga di sini datanya ganda. Nah, kalau umpamanya terjadi double klik, tinggal dihapus saja ya, klik kanan bisa di-cut atau dihapus. Atau teman-teman langsung hapus. Oke. Selanjutnya, ketika ini sudah terbentuk, jangan lupa kita kasih di save ya. Di save namanya query ya, query query pasien baru. Oke, ya. Kenapa kita tulis query pasien baru? Karena query pasien baru ini konsepnya adalah ketika pasien baru berobat, dia akan diinput di data ini ya. Oke, kalau sudah kita save ya, kita oke, kita cek jalan enggaknya, biasanya ini aja bisa ya. Oke, mungkin lalu selanjutnya kita akan itu query pasien baru ya, kita akan coba query transaksi ya. Query transaksi ini adalah yang kata kuncinya di sini. Jadi ketika teman-teman memikirkan suatu aplikasi yang jadi transaksi yang mana, itu yang harus teman-teman pikirkan. Transaksi intinya mana? Ternyata transaksi intinya ada di tabel register ya.
Kita lihat tabel register ini ya, cuman sekian. Nah, pastikan ketika teman-teman membuat query, jangan berubah lagi data dasarnya. Jadi ketika data dasarnya berubah, otomatis kalau diakses ini akan sedikit susah ya. Jadi dia query-nya harus dibuat ulang gitu ya. Jadi kenapa ketika teman-teman, oh ternyata ini kurang ini ya, kurang nama ini, kurang item ini. Makanya perlu dilakukan pemetaan di awal ya. Jadi ketika teman-teman mendesain ya, jangan sampai pemetaannya itu nggak ini gitu ya, tidak tertata ya. Jadi banyak data tambahan. Jadi ketika oh ini ternyata kurang data ini, makanya si data itu harus difixkan di awal ketika teman-teman akan membuat data ini ya. Oke. Nah, ini adalah data tabel register, ini adalah tabel kunci di mana akan pelayanan akan tercatat ya. Oke, kita akan coba buat ya query-nya. Berarti create query design ya. Query design. Nah, kita query design, kita tambahkan pertama tabel register dulu ya. Tabel register, double klik. Lalu selanjutnya tabel register Oke, tabel register, lalu tabel pasien, ya, tabel alamat, oke. Lalu kita runut lagi dari sini, tabel poli, ya, ada tabel poli, ada tabel dokter, ada tabel petugas, ya. Jadi tabel petugas ini adalah tabel di mana petugas yang bertugas, ya. Jadi dia dicatat, ya. Nah di sini teman-teman, tabel petugas ini fungsinya dia adalah untuk mencatat nama petugas yang melayani gitu pada saat pendaftaran. Jadi kadang takutnya gini, kalau umpamanya nama petugasnya nggak dicatat, misalnya rumah sakit yang frekuensinya besar gitu ya, apabila tabel petugas ini nggak ada, biasanya dia agak kesulitan. Jadi akan misalnya terjadi kesalahan nama, penulisan nama, atau ada ketidakterisian, maka kita si rumah sakit tidak akan tahu siapa yang mencatat petugas yang melaksanakan. Gitu. Oke. Selanjutnya, oke. Oke, teman-teman, ini tabel-tabel tadi ya. Kita coba masukkan, ada tabel pasien, jadi nomor RM. Tadi karena kita sudah di lookup widget, maka akan muncul relasinya otomatis ya. Nomor RM, kita ngambil nomor RM, lalu poli, ke poli ya. Lalu dokter, ke nama dokter, cara barat, lalu petugas ya. Sorry, petugas belum. Oke, petugas ke petugas ya. Oke. Selanjutnya kita akan coba membuat query untuk pendaftaran. Biasanya nomor register dulu ya. Lalu ada tanggal pada saat dia berobat. Lalu ada nomor RM. Lalu ada boleh NIK ya, nomor BPJS, nama, tempat lahir,
tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status, alamat, ya. Lalu ada RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, ya. Lalu juga selanjutnya ada, kalau sudah beres ini kita kembali lagi ke sini. Ada poli, ya. Ada poli, dokter, cara bayar, tarif, petugas. Oke. Jadi hanya segitu saja. Jadi yang kita pakai banyak adalah di tabel pasien, ya. Oke. Kita save. Jangan lupa beri nama tabel pendaftaran rawat jalan, ya. Query pendaftaran rawat jalan. Kita coba di run. Oke, karena ada yang terbuka gitu. Oke. Oke, kita save. Kita coba run. Oke. Kalau umpamanya ada tampilan seperti ini berarti query-nya berhasil ya, teman-teman. Jadi kalau umpamanya ini blank, nggak ada, berarti query-nya tidak berhasil. Maka itu query-nya, teman-teman. Setelah ini kita akan coba mendesain query ini ya dalam bentuk form, ya. Kita close dulu, ya. Oke, kita yang query pasien baru dulu, ya. Oke, pasien baru ini konsepnya adalah ketika terjadi ketika pendaftaran pasien, dia akan masuk dulu ke pendaftaran rawat jalan, ya. Jadi konsepnya seperti ini. Cara bekerjanya. Jadi ketika dia melakukan pendaftaran, berarti yang diisi pendaftarannya dulu, ya. Ditanya baru pernah berobat atau sudah pernah atau belum baru. Kalau baru dia akan mengisi dulu ini pasien query ini, baru lari ke sini, ya, seperti itu. Jadi semua data pasien yang berobat, yang daftar berobat dicatat di sini, teman-teman. Oke, kita kembali, kita akan coba melakukan desain, ya. Untuk query pasien baru, kita akan coba, create form wizard. Ada pilihan, ya. Kita pilih dulu yang pasien baru, ya. Kita pilih semua, ya. Next. 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 Finish. Oh, sorry, ininya lupa dihapus, ya. Jadi, form pasien baru. Oke. Kita desain, ya. Kita copy, kita coba. Oke, bisa. Oke. Pendaftaran.
eh, Desember. Oke. Ini teman-teman, kalau ini tinggal dilebarkan saja ya. Kita buat ini terlalu besar, ini mungkin saya lupa merubah. Oke. Ukurannya kita buat sama. Lalu ada